Halo guys, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya akan menceritakan alur dari sebuah anime yang berjudul Knight and Magic. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita masuk saja ke pembahasannya. Let's go. Anime ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Ernest Echevarria yang biasa kita panggil sebagai Eru. Dia merupakan reinkarnasi dari Tsubasa Kurata yang merupakan seorang programmer yang bekerja di sebuah perusahaan dan merupakan seorang otaku gunpla yang hobi mengoleksi robot-robotan. Namun saat hendak pulang, ia ditabrak oleh sebuah mobil hingga membuat dirinya meninggal. Lalu jiwanya lahir kembali menjadi si Eru yang merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Celestina Echevarria dan Matthias Echevarria, serta cucu dari Laurie Echevarria. Si Eru hidup pada zaman kerajaan Primevilla pada tahun 1268, serta hidup pada zaman di mana manusia berperang melawan binatang iblis. Dan untuk melawan binatang iblis, manusia dipersenjatai dengan kekuatan sihir dan siluet Knight. Walaupun begitu, si Eru masih mengingat kejadiannya di masa lalu, karena di tengah perjalanan mereka menuju ibu kota, mereka diserang oleh binatang iblis. Sang kakek beserta ibunya harus melawan binatang iblis itu dan berhasil mengalahkan salah satu dari binatang iblis. Si Eru hampir dimakan oleh binatang iblis yang lainnya. Untungnya ia diselamatkan oleh ayahnya menggunakan siluet Knight. Dan itu membuat si Eru nampak terkejut dan kaget atas siluet Knight. Dan si Eru melihat pertarungan ayahnya menggunakan siluet Knight dengan binatang iblis. Dan terjadilah pertarungan antara ayahnya yang menggunakan siluet Knight melawan binatang iblis. Singkat cerita, ayahnya berhasil membunuh binatang iblis itu. Setelahnya si Eru bukannya memeluk ayahnya, malah memeluk kaki dari siluet Knight. Habis itu ibunya pun menanyakan ke si Eru apakah ia ingin menjadi Knight Runner saat dewasa nanti. Lalu si Eru pun bertanya kembali kalau ia ingin menjadi Knight Runner, apakah ia boleh menaiki siluet Knight? Dan dijawab oleh ayahnya, asalkan ia mau belajar tentang sihir dan teknik berpedang. Setelah mendengar jawaban dari sang ayah, si Eru kecil ini pun bercita-cita ingin menjadi Knight Runner saat dewasa nanti. Lalu si Eru pun mulai mempelajari ilmu sihir dasar bersama ibunya. serta bersama kakeknya.
dan latihan teknik berpedang bersama sang ayah. Sambil ia membaca buku sihir. Sepertinya si Eru mulai memahami teknik dasarnya, yaitu sama seperti membuat program. Dan itu membuat dirinya bahagia. Lalu si Eru pun berhasil membangkitkan ilmu sihir yang ia pelajari. 3 tahun kemudian, si Eru bertemu dengan sepasang saudara yang bernama Ada Truth Order, yang bisa kita panggil sebagai Adi, dan Archit Order yang bisa kita panggil sebagai Kid. Saat ia sedang latihan pagi, ia melihat si Adi yang terjatuh dari atas genteng. Lalu si Eru pun langsung menolong si Adi itu. Setelahnya si Adi pun nampak terkejut dan mengira kalau yang menolongnya merupakan anak perempuan. Akan tetapi setelah si Eru memperkenalkan diri, si Adi malah nambah terkejut dan tidak percaya karena si Eru memiliki wajah yang sangat imut. Sehabis itu si Kid pun menanyakan ke si Eru apa yang barusan itu merupakan sihir, serta meminta ke si Eru untuk mengajari mereka berdua. Lalu si Eru pun menjelaskan bahwa tidak semudah membalikan telapak tangan, serta harus belajar melatih yang namanya energi sihir yang bisa disebut sebagai mana. Dan si Kid pun menjawab beres. Setelah mendengar jawaban dari si Kid, si Eru pun bersedia untuk mengajari kalau memang niat. Kemudian si Eru bersekolah di Royal Academy Laylahala bersama dengan si Adi dan si Kid. Di kelas si Eru nampak terkejut dan tidak percaya kalau di buku itu terdapat materi prinsip dasar perancangan Silhouette Knight. Lalu gurunya pun membalas kalau itu materi untuk tingkat menengah dan harus belajar prinsip dasar penyihiran terlebih dahulu. Dan si Eru pun menjawab kalau ia ingin secepatnya menjadi Knight Klana. Akan tetapi sang guru malah bilang kalau si Eru mempunyai 2 masalah mendasar, yaitu wawasan fondasi dan yang kedua tinggi badan. Si Eru nampak murung dan ia mempunyai sebuah ide, yaitu membuat siluet Knight-nya sendiri, dan itu membuat si Adi serta si Kid tampak tidak percaya supaya ia mempunyai unitnya sendiri, yang berarti ia harus menyesuaikannya dan wajib mengambil materi perancangan. Akan tetapi ia harus lepas dari materi persihiran terlebih dahulu, dan itu membuat dirinya bingung. Di tengah kebingungannya itu, si Eru bertemu dengan si Bacon Termonet, yang bisa kita panggil sebagai Bacon, yang sedang lagi mengejar seseorang. Lalu si Eru menanyakan apa yang telah terjadi, yang ternyata si Bacon kehilangan palunya yang diambil oleh 3 anak ini. Kemudian si Eru menanyakan jurusan yang diambil oleh si Bacon. Lalu si Bacon menjelaskan tentang dirinya.
Setelah itu si Eru sangat senang sekaligus sangat menghormati orang yang membuat siluet Knight. Lalu si Eru menawarkan bantuan ke si Batson. Dan ketemulah mereka berempat dengan ketiga anak yang mengambil palunya si Batson. Lalu si Eru, Adi, serta Sigit menebangkan si Batson pas di depan ketiga anak ini menggunakan sihir. Tibalah si Eru di sebuah tempat. Terus ia melihat David Hacken yang lagi mengerjakan sesuatu. Lalu si Eru melihat senjata yang terpajang di atas dinding. Dan ia juga melihat tongkat sihir miliknya yang sepertinya si Eru mempunyai sebuah ide. Kemudian si Eru pun menggambarkan idenya tersebut. Dan membuat si Adi, Kit, serta si Batson kebingungan dan menanyakan apa itu karena tongkatnya yang sangat aneh. Lalu si Eru pun menjawab, sebut saja sebagai Gunlight Rod, sebuah senjata setajam pedang tapi bisa menembakkan sihir. Bahkan si David memuji ide yang cukup unik dari si Eru. Lalu si Eru meminta untuk dibuatkan kalau bisa. Dan si Eru pun bilang kalau si David akan meraup untung. Si David pun menjawab kepercayaan diri si Eru layak untuk dicoba. Diadakannya sebuah tes penggunaan mana di Akademi Layla Hala. Lalu si Eru mengajukan permintaan kepada gurunya kalau ia lulus dari tes ini, apa boleh ia bolos dari materi persihiran. Di jam yang sama ada materi lain yang ia ingin ikuti. Dan ia mempunyai sebuah senjata yang melebihi standar. Kemudian si guru ini meremehkan si Eru dan mempersilahkan si Eru untuk membuktikannya. Lalu si Eru pun mengeluarkan senjata barunya itu dan membuat di sekelilingnya kebingungan dan bertanya-tanya. Terus ia pun langsung menembakkan sihir dengan senjata barunya itu. Dan itu membuat di sekelilingnya terkejut, bahkan gurunya pun terkejut. Setelah itu si Eru di kelas sangat bahagia dan menikmati karena materinya tingkat menengah, yaitu perancangan siluet Knight. 3 tahun kemudian, saat si Eru sudah berusia 12 tahun. Ia bersama si Batson melihat pemasangan struktur Hitler reaktor atau disebut juga sebagai jantung dari siluet Knight yang dirahasiakan oleh negeri. Lalu si Batson menjelaskan kalau sejak pertama kali diperkenalkan sudah 100 tahun sejak Kadatoa. Selama itu juga tidak ada sama sekali yang mengetahuinya. Dan Solodea yang kita pakai juga dibuat sejak 3 abad yang lalu. Terus si Batson pun menanyakan ke si Eru apa ia bisa membuatnya dan serius membuat unitnya sendiri. Dan dijawab oleh si Eru, tenang saja, aku bisa kok. Dan tentu saja ia serius untuk membuat unitnya. Kemudian si Eru, Adi, dan Kit pergi menuju hutan tempat bersarangnya binatang iblis bersama kelas atas. Sesampainya di sana, si Eru didatangi oleh Stefani Serati atau yang bisa dipanggil sebagai Stefani
Ia merupakan kakak tiri dari si Kit dan si Adi. Di sana juga si Eru bertemu dengan Kak Edgar beserta siluet kenaiknya. Lalu si Edgar menawarkan ke si Eru untuk menaiki siluet kenaiknya, dan itu membuat si Eru nampak tidak percaya dan menanyakannya. Lalu si Eru menaiki dan melihat isi ruang kendali dari siluet kenaik, dan itu membuat dirinya bahagia. Pas tengah malam tiba-tiba diserang oleh binatang iblis. Lalu si Eru memberitahu ke si Kit serta si Adi untuk cepat berevakuasi, biar kelas 3 seperti Stephanie beserta yang lainnya untuk menyerang binatang iblis itu. Di tengah perjalanan mereka, si Eru melihat muka si Kit yang sangat khawatir kepada si Stephanie. Lalu si Eru mengajukan sebuah permintaan ke gurunya. Pas Stephanie yang ketakutan karena banyaknya binatang iblis, ia diselamatkan oleh si Eru. Tetapi si Eru tidak datang sendiri, melainkan berdua dengan si Kit serta si Adi. Lalu mereka berdua bilang ke Stephanie untuk menyerahkan mereka semua kepada kami. Si Kit langsung menyerangnya, disusul oleh si Adi menggunakan kekuatan sihir. Dan itu membuat si Stephanie merasa tidak percaya sekaligus bangga. Lalu si Eru curiga kenapa banyak sekali binatang iblis di sini. Rasanya sangat janggal dan memiliki perasaan yang tidak enak. Dan benar saja, mereka kedatangan Behemoth, seekor binatang iblis yang berbentuk kura-kura. Binatang ini bertipe kelas pemimpin. Dan Behemoth pun langsung menyerang, yang mengakibatkan semua orang lari ketakutan dan menjauh dari hutan itu. Biar para senior yang melawan Behemoth itu. Akan tetapi si Titik beserta temannya ini menganggap remeh si Behemoth dan bilang kalau ia bisa melawannya dengan sendiri. Tidak mendengar instruksi dari si Edgar, dan mengakibatkan temannya ini mati akibat semburan dari Behemoth. Dan itu membuat si Titik ketakutan sampai berlari. Di sisi lain, si Eru pas mau ke kereta kuda, ia melihat si Titik yang sedang berlari dan langsung mengejar si Titik beserta siluet kenaiknya. Dan ketemulah mereka berdua. Di situ si Eru menanyakan ke si Titik, "Kamu melarikan diri ya?" Lalu dijawab oleh si Titik dengan nada marah, "Memangnya kenapa? Apa salahnya? Satu orang tidak akan mengubah keadaan di sana." Si Eru langsung mengambil alih si Guer dan membuat si Titik jatuh pingsan. Di dalam sana si Eru nampak tidak sampai. Alih-alih untuk menyerah, si Eru malah memikirkan dengan caranya sendiri. Dan berhasil menjalankan si Guer. Lalu si Eru pergi untuk melawan si Behemoth dengan muka bahagia. Lalu si Eru pergi ke pertempuran untuk melawan si Behemoth. Dan terjadilah pertarungan si Eru melawan si Behemoth menggunakan siluet kenaik. Singkat cerita, si Eru berhasil mengalahkan si Behemoth ini dan membuat orang-orang di sekelilingnya terkejut
karena bukan si Titik yang mengalahkannya, melainkan si Eru. Dan berita itu sampai ke kerajaan, yang membuat sang raja ingin menemui si Eru. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita saksikan di part kedua. Oke, mungkin itu saja untuk videoku kali ini, dan maaf kalau aku bikin videonya yang sangat lama karena ada beberapa alasan, dan maaf juga kalau ada salah-salah kata. Oh iya, kemarin pas video pertamaku ada nanya begini, aku udah coba cari, coba bisa cek di deskripsi box di bawah. Dan untuk cerita mungkin nanti kali. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Jangan lupa tekan tombol like, share, serta subscribe-nya juga. Serta jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Oke, bye bye semuanya.